namaku Ganis dan kebetulan ini adalah video pertamaku. Jadi di video ini aku mau cerita tentang pengalaman yang oke, sebelumnya mohon maaf banget kalau banyak suara-suara nanti di belakang situ karena ya maklum ya, ini rumah aku tuh di depan jalanan banget jadi kalau ada gangguan-gangguan itu ya sorry banget. Oke, jadi, hari ini, di video kali ini, aku tuh pengen banget cerita tentang pengalaman aku kemarin yang mengalami kehamilan kosong atau blighted ovum. Nah, gimana sih awalnya dan kenapa itu bisa terjadi? Sesuai dengan penjelasan dokter, aku akan cerita ke kalian, eh apa ya, iya, experience aku yang benar-benar bikin aku kemarin dan suami tuh benar-benar kayak, ya, bingung banget gitu. Oke, jadi dengerin sampai habis ya. Oke, jadi pertama kali itu aku merasakan perubahan di dalam badan aku itu pada saat awal Januari. Jadi awal Januari 2021 itu aku baru banget pulang dari Bali. Jadi kita baru abis New Year di sana dan apa namanya kita road trip segala macam. Terus ya di Bali ya biasa lah ya kan sebenarnya aku juga kayak udah prepare sih kayak kita selalu ngecek kita selalu beli test pack hamil nggak nih karena sebelum ke Bali itu jujur aja aku sama suami itu udah mulai kayak ngeliat kan aku beli test pack tuh yang apa namanya yang buat ngecek kesuburan kan. Nah waktu itu subur nih kita coba yuk gitu. Nah sebenarnya kita tuh sebenarnya baru banget nikah sih. Jadi sebelumnya long story short nih, kita tuh baru banget nikah waktu itu Oktober 2020. Nah, jadi abis itu ya mulai lah ya kita kayak coba mau langsung punya anak nggak nih? Ya udahlah ya, kita juga nggak apa namanya nahan-nahan. Oke lah, kita coba aja. Nah, pas itu aku pas nyoba di tes pack yang kesuburan itu ternyata oh, garisnya 2 nih, berarti aku subur kan, fertilized gitu. Nah, itu sebelum ke Bali. Ya udah pas ke Bali selama di sana selama sekitar 2 minggu hampir 2 minggu itu enggak jadi kita selalu tes pack hampir setiap hari kita tes pack tuh enggak sih enggak hampir setiap hari sorry kayak pokoknya sering dan itu enggak gitu ya kayak garisnya satu terus. Nah begitu pulang dari Bali begitu banget nyampe nih nyampe hari Sabtu malamnya itu gue diare banget parah gue bener-bener diare hebat sampai 4 hari berturut-turut nggak selesai-selesai dan perut gue sangat mual. Kok gue ngomongnya dicampur-campur ya gue ya udahlah gue aja lah ya. Nah jadi begitu sampai gue diare banget 4 hari nggak kelar-kelar terus mual banget. Gue emang punya GERD gue asam lambung gue parah jadinya gue minum lah tuh obat GERD gue kan kok nggak hilang-hilang gitu sampai akhirnya gue udah mulai kemana-mana dong pikiran gue pikir kayak wah covid nih gue gitu kan ya amit-amit lah ya soalnya waktu itu sempat ke UGD terus disuruh cek di apa namanya scan paru kan nah pas di scan paru tuh kayak emang ada bercaknya gitu nah cuman dia nggak tahu kata dokternya dia nggak tahu itu bercak mengarah kemana gitu gue tanyalah sama om gue yang dokter dia bilang oh enggak kok ini bukan covid kalau covid tuh bercaknya nggak gitu ya ini mungkin cuman infeksi aja oh ya udah gue agak aman nah besokannya gue PCR karena gue merasa kayak suspicious banget nih gitu karena gue bener-bener diare yang kayak gitu alhamdulillahnya negatif. Nah terus suami gue bilang kamu hamil kali gitu kan nggak mungkin karena selama di Bali tuh cek tuh kayak selalu satu gitu dan kita tuh sesering itu ngecek gitu yaudah aku beli deh ya test pack gitu dia beli test pack terus malam itu juga gue coba satu kayak bener-bener only one strip gitu kan cuma satu garis banget gitu terus ternyata dia beli banyak terus besokannya gue coba lagi seiseng itu gue coba karena yaudahlah dia udah beli tiba-tiba garisnya 2 nih terus gue kayak 2 tapi kok kayak kabur banget ya bener-bener samar gitu samar terus gue nanya nih gue bilang sama suami gue kan eh kok garisnya tuh kayak 2 tapi samar banget ya hah coba 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 dilihat lagi gitu terus gue beli nih akhirnya beberapa test pack untuk nyoba lagi dan setiap gue coba gue inget banget gue beli tiga tiganya itu hari itu langsung gue coba
dan tiga-tiganya garisnya 2. Terus gue udah mulai kayak excited, tapi gue belum bisa terlalu ngarep karena masih samar. Terus gue nanya sama temen gue yang istrinya juga baru hamil, sahabat gue, mereka berdua suami istri sahabat gue, jadi gue tanya. Terus dia bilang, iya emang kayak gitu, garisnya waktu awal-awal banget gue tahu dia hamil, garisnya emang samar gitu. Wah, congrats ya, udah segala macem. Akhirnya gue ke dokter. Pertama kali gue memutuskan untuk ke rumah sakit Brawijaya, karena gue itu, karena cenderung lebih deket dari tempat gue tinggal. Terus ada rekomendasi temen juga, dokter di situ katanya bagus. Terus ya udah, gue coba cek ke situ dengan perasaan sangat deg-degan gitu kan. Ternyata nggak ada, belum ada apa-apa gitu. Jadi dia bilang, oh mungkin ini masih dini banget ya, masih kayak penebalan rahim aja gitu. Cuman coba aja lagi kesini 2 minggu lagi, kita lihat kalau memang misalkan dia betul hamil, dia akan muncul gitu. Ya udah, jadi sejak itu gue berpikir bahwa oke, sekarang gue hamil. Gue berpikir kayak gitu aja dulu, cuman gue belum berani yang kayak minum susu hamil apa segala macam karena kan gue belum tahu ya. Cuman dari situ gue langsung dikasih vitamin hamil gitu karena emang garis gue ada 2. Dia bilang penebalan rahim itu cuman terjadi 2, yaitu kalau mau mens sama kalau hamil. Dan kalau mau mens nggak mungkin garis di test pack itu 2. Jadi kemungkinan kedua itu adalah memang hamil positif gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue dikasih 3 jenis obat, yaitu Kal 95, terus Promafit, sama satu lagi, oh enggak, emang cuma 2. Terus udah gitu, mulai gue minum dong, gue minum. Terus tiba-tiba hari keberapa perut gue kram terus nih, perut gue kram terus segala macem. Akhirnya gue nanya sama temennya nyokap gue yang emang ginekolog gitu ya, namanya dokter Erwin Rakun. Dokter ini cukup terkenal sih, kalau misalkan kayak mau cari di Google itu namanya udah tenar banget di kalangan ibu hamil. Jadi, dan kebetulan dia teman nyokap gue, jadi gue nanya sama dia, langsung dia kasih obat penguat kandungan. Waktu itu gue dikasih Dupastrol. Nah, terus udah minum itu tuh selama 2 minggu. Dia bilang 2 minggu ke rumah sakit aja ya, langsung cek lagi. Nah, 2 minggu kemudian, gue cek ke YPK, karena YPK itu emang dari dulu emang udah nanganin gue. Jadi gue dulu memang pernah punya masalah mens nggak pernah lancar dan segala macam. Jadi gue cek-ceknya selalu ke situ karena gue dulu lahir di situ waktu kecil kan dan dekat banget sama rumah. Jadi gue ke YPK lah gitu. Pas gue ke YPK, gue cek nih. Ternyata bener gue hamil dan gue seneng banget. Bener-bener seseneng itu karena eh dia udah ada bentuknya nih. Jadi gue dikasih buku ini, buku emang selalu cek kehamilan gitu ya. Nah, ini dia bisa lihat kan, ini dia udah ada bentuknya. Tuh, bahkan udah ada detak jantungnya juga. Jadi, kayak bener-bener waktu itu kita speechless gitu loh, kayak, hah, ada bayi dalam perut gue gitu. Terus berisik. Terus udah gitu kayak ada detak jantungnya juga kan. Jadi gue ngerasa kayak, hah, ada 2 jantung di dalam badan gue gitu. Nah, sejak itu gue bener-bener kayak ngerasa so happy. Gue sama suami tuh bener-bener mulai yang kayak oke, kita berarti mulai saat ini kita harus bener-bener siap-siap, kita harus bener-bener jaga semua omongan, tingkah laku gitu kan. Nah terus nyokap gue juga bener-bener langsung yang excited gitu, ayo kita langsung beli susu hamil, kamu mau susu hamil apa, bla 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 bla. Udah tuh. Nah setelah itu dokter gue bilang, ya udah cek nanti setelah ini sebulan ke depan ya, nggak usah sering-sering ke rumah sakit lah, lagi pandemi gini gitu. Nah, jadi gue cek itu yang pertama kali itu katanya udah 6 minggu, yang ada detaknya itu 6 minggu. Terus due date-nya itu udah bisa kelihatan, yaitu katanya tanggal 15 September. Terus katanya suruh cek lagi itu tanggal 19. Nah, jadi ketika tanggal 19 nanti gue cek itu kan kira-kira udah 10 mingguan ya. 10-11 minggu gitu. Jadi oh my god, gue bener-bener looking forward untuk nunggu sampai tanggal 19 itu. Gue setiap hari tuh yang kayak, aduh gak sabar deh tanggal 19, gak sabar deh gitu kan. Nah terus udah gitu, ya udah, gue selama itu bener-bener kayak menyikapi diri gue seperti ibu hamil biasa, kayak minum susu setiap hari, terus minum vitamin,
folamil, asam folat dan segala macemnya gitu. Terus dikasih juga obat penguat kandungan. Jadi gue setiap hari minum obat penguat kandungan kan. Udah berapa minggu berselang, mual-mualnya gue ya biasa lah, mungkin orang hamil emang seperti itu ya, mual, kayak bener-bener ngantuk setiap hari, terus cium mau masakan gak bisa, mau muntah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tiba-tiba minggu lalu gue merasakan bahwa gue mengalami infeksi saluran kemih. Nah, karena gue pernah mengalami hal itu gitu ya, jadi gue tahu kayak, wah kok gue ISK lagi nih gitu kan. Terus gue langsung WhatsApp dokter Beril namanya di YPK. Dok, ini kok saya ISK ya, gimana? Takut nih janinnya nanti keganggu apa gimana? Oh ya udah Bu, insya Allah aman. Ibu minum aja Urogetics namanya. Nah jadi gue minum itu, terus dia bilang Jumat check up ya gitu. Nah dia cuma pengen memastikan kayak ISK gue gimana gitu. Nah pas hari Jumat gue kesana, gue dicek dong, udah dicek ISK, terus apa dan lain sebagainya. Ya udah deh, kita sekalian ngecek aja ya, kan kemarin tanggal 22, iya. Pas sudah dicek, kok nggak ada. Janinnya tuh bener-bener kayak nggak kelihatan. Awalnya kan baru di USG atas nih. USG atas terus kayak dokternya tuh mukanya udah berubah kan, kayak coba ya kita lihat lebih jelas lagi dari transvaginal gitu. Jadi dari USG bawah. Terus pas USG bawah, itu gue bener-bener udah kayak bad feeling banget. Kayak satu hal yang paling gue takutkan adalah ya itu, gue takut banget tidak mendengar detak jantung bayi gue seperti yang sebelumnya gue dengar gitu. Jadi ketika dari bawah pun, dari transvaginal, dokter tidak menemukan janin gue gitu. Nah, dan dia tuh berkali-kali waktu itu bilang, waktu pertama kita cek tuh ada kan ya katanya, udah ada detaknya kan? Iya dok, udah gitu. Suami gue udah diem aja, gue pun udah diem aja. Jadi kita tuh bener-bener kayak nggak mau panik di situ gitu loh. Gue cuman ngelihat suami gue, gimana nih gitu. Suami gue cuman megangin tangan gue, terus dia bilang, sabar dulu ya, dia bilang gitu kan, tenang dulu gitu. Terus ya udah dia cek lagi, terus nggak ada sama sekali. Gue udah bener-bener kayak dilihat-lihat kosong, sampai dia tuh bilang iya ya kok waktu itu kan terakhir udah 0,5 cm nih, ada di catatan situ 0,5 cm, ini kok malah ngecil. Ternyata dia nemu janin gue tuh ada, tapi kecil banget, sekecil itu. Dia bilang itu bahkan cuma 0,3 cm. Jadi janin gue mengkerut, mengecil. Terus detaknya juga udah nggak ada. Nah terus karena itu di rumah sakit kan, karena itu di YPK, jadi dia bilang coba deh ke ruangan sebelah, ke dokter yang lain, kita ambil second opinion untuk dicek di situ gitu. Nah ya udah gue iya aja, di situ gue udah diem aja. Gue sama suami tuh bener kayak diem karena kita kaget, kita nggak tahu kayak aduh gimana nih. Yang ada di pikiran gue tuh cuman kayak gimana nih ya gitu. Ya udah akhirnya gue datang ke ruangan satunya, itu namanya dokter Nadir Chan. Dokter ini cukup terkenal di YPK karena memang beliau udah senior gitu ya. Terus gue datanglah ke situ. Begitu gue datang, gue langsung disuruh tiduran di tempat tidurnya itu. Terus dicek, dia cuma bilang gini, nggak ada nih janinnya. Dia bilang kayak gitu. Oh, bayangin ya sih perasaan gue ketika gue lagi kaget banget dan gak expect hari itu gue akan ngecek bayi, gue mau cek ISK, tiba-tiba I found that my baby have lost gitu ya, kayak ya gue nggak tahu, kayak gue bener-bener, dan gue di situ bener-bener gue nggak mau nangis sama sekali karena gue mencoba untuk apa ya, mengatur emosi, kayak gue mencerna semua ini ada apa. Gue bingung karena gue nggak dapet jawaban apapun tentang kenapa ini bisa terjadi, dan suami gue juga cuman kayak ini gimana ya dok maksudnya gitu, kayak dulu ada ya kan, saya meriksanya sekarang,
Sekarang nggak ada. Kalau dulu ada ya udah, kalau sekarang kan nggak ada gitu. Kayak dia bilang kayak gitu loh, kayak itu nusuk hati gue banget sih sebenarnya gitu loh. Karena ya yang gue harapkan gitu kan kayak jawaban yang menenangkan ya, tiba-tiba jawabannya tuh kayak gitu loh. Ya nggak ada nih, janinnya nggak ada. Dan gue juga kayak ya namanya orang lagi bingung gitu kan, kayak lo kok bisa nggak ada gitu, waktu itu tuh ada. Kayak gimana sih lo hamil, lo ibu hamil baru pertama kali, lo baru nikah, lo hamil punya anak, terus dari waktu itu ada detak jantungnya tiba-tiba gone gitu. Kayak pasti kan pertanyaan yang keluar dari mulut lo tuh sangat-sangat standar gitu, kok bisa gitu, dulu ada gitu. Terus jawabannya dia cuman, ya yang saya periksa kan sekarang nggak ada, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah, gue cuma bisa diem, gue duduk, suami gue langsung meluk gue, terus dia kayak ngelus-ngelus muka gue gitu. Terus kita keluar, dia bilang sabar ya gitu. Terus gue udah mau nangis banget sebenarnya, cuman gue tahan. Oke, gue tahan, gue nggak mau. Gue tuh bukan tipe orang yang bisa nangis di depan banyak orang gitu. Mungkin ada, ya gue nggak mau orang tuh tahu gue punya masalah gitu. Jadi kayak gue diem, terus gue balik lagi ke ruang dokter Beril, ke dokter asli gue. Terus dia bilang, saya sangat prihatin tentang hal ini. eh Kemungkinannya banyak yang bisa terjadi, tapi kemungkinan besar ini karena kromosom. Dia bilang gitu ya, tapi kita nggak tahu, saya nggak bisa memastikan, karena untuk memastikan satu-satunya cara adalah dikuret, dan hasil kuretnya itu harus dibawa ke lab. Itu dari situ kita bisa tahu. Nanti dia bilang eh apakah ini karena bakteri atau kegagalan kromosom atau apa, baru nanti bisa dari situ gitu. Ya udah, akhirnya kita pulang. Itu kita bener bingung karena tiba-tiba harus langsung mikirin proses kuret, harus langsung daftar proses kuret itu, harus cek lab segala macem. Karena prosedurnya kan nggak gampang ya kuret itu. Jadi akhirnya udah, kita kuret hari Rabu. Nah, tapi sebelum kuret itu, besokannya gue memutuskan, kan waktu itu hari Jumat nih, yang pas kita tahu bahwa bayi kita udah nggak ada. Nah, hari Sabtunya, kita janjian sama dokter Erwin Rakun itu, yang temennya nyokap gue. Terus akhirnya gue datang lah pagi-pagi ke sana jam 9 pagi. Terus kita mendapat penjelasan yang sangat-sangat bikin kita tenang. Dan itu tuh bener-bener salah satu penjelasan yang bisa bikin gue ikhlas, seikhlas itu. Kayak semalaman hari Jumat itu kita nangis, gue sama suami gue tuh nangis terus. Kayak setiap kita lihat-lihatan kita nangis. Kalau gue lagi sendiri, gue cerita sama tante gue, menyokap gue tuh gue biasa aja gitu. Kayak ya udah, mau digimanain lagi, kita juga nggak bisa mengharapkan dia ada lagi karena dia udah nggak ada gitu. Nah cuman ketika gue ngeliat suami gue nangis banget ngeliat gue gitu loh, karena dia bilang dia nggak tega lah apa segala macam, dia minta maaf bla 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 ya. Ya nggak, gimana, itu kayak udah kejadian kayak gitu, ya udah gitu kan. Jadi eh hari Sabtu kita ke dokter itu, dan itu sih momen yang bisa bener-bener bikin gue ikhlas bahwa ya udah, bayi ini emang nggak bisa dipertahankan gitu, emang udah sebaiknya atau seharusnya atau memang ininya tuh memang hilang gitu. Nah, apa aja sih penjelasan dokter tentang BO gue itu? Mungkin gue akan bahas lagi di next video, karena ini kayaknya udah agak kepanjangan banget ya. Jadi tonton terus next videonya juga, karena nanti gue akan cerita tentang apa yang diomongin sama dokter gue sampai akhirnya bisa membuat gue ikhlas gitu. Oke, thank you for watching. Segini aja dulu cerita tentang pengalaman gue BO. Karena, oh iya, sebelumnya gue mau kasih lihat dulu. Jadi karena yang tadi kan udah lihat ya. Ini yang pertama itu masih ada, ini janinnya, ini anak aku. Ini 0,5 cm. Ini ada juga dia di situ. Nah, ini hampir 3 minggu setelahnya.
ini udah nggak ada dan tulisannya udah ada BO. Oke, ini nggak fokus. Ya, ini sini ada tulisannya BO. Dan dari dokter gue yang ketiga, ini lebih jelas lagi. Nah, ini rahim gue dan benar-benar janinnya udah nggak ada. Ini kosong. Jadi kalau dilihat perbedaannya itu kira-kira ribet ya. Kira-kira begini. Gitu, dari ada terus nggak ada. Tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi dan ketahuan nggak adanya itu jadi setelah gue tanya-tanya, katanya sebenarnya nggak adanya itu udah sekitar 1 sampai 2 minggu yang lalu sebelum gue check up gitu. Jadi mungkin nggak lama dari gue ngecek yang gue bisa denger detak jantungnya, nggak lama dari itu dia sebetulnya tidak ada. Nah, jadi apa penyebabnya? Belum diketahui secara pasti, tapi kata dokter ketiga gue, alias dokter akun itu, katanya plasenta gue itu lepas dari si janin. Nah, karena plasentanya lepas, jadi dia tidak tumbuh, dia nggak dapat makanan, asupan gizinya itu dia nggak ada, asupan makanan yang dimakan sama ibunya itu nggak sampai ke dia. Jadi ya udah lama-lama perkembangannya itu eh, berhenti sampai akhirnya dia ngecil sampai detak jantungnya hilang. Kayak gitu. Jadi penyebab utamanya adalah karena lepasnya si plasenta itu. Tapi kenapa-kenapanya, apa karena kromosom atau karena apa, itu belum diketahui sampai nanti hasil kureta dibacain minggu depan. Gitu. Jadi intinya karena plasentanya lepas. Gitu. Oke, jadi nanti di next video aku akan cerita tentang penjelasan dokter Rakun atau dokter ketiga gue yang benar-benar bisa bikin gue plong banget sampai akhirnya menerima bahwa oke, aku belum bisa jadi ibu uh, sebentar lagi. Kayak perkiraannya sebentar lagi, terus ternyata belum dulu deh. Oke, thank you for watching. So, see you on the next video. Bye-bye.